Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama F Channel Belajar untuk Berbagi. Kali ini pada pertemuan yang kedua kita masih membahas prediksi soal ujian sekolah matematika SMP tahun 2022 berdasarkan kisi-kisi nomor 11 sampai nomor 20. Adapun tujuan pembelajaran yang kita ingin capai adalah peserta didik dapat mempunyai gambaran tentang soal-soal ujian sekolah. Yang kedua, peserta didik dapat mengerjakan soal-soal ujian sekolah dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik mendapatkan nilai yang maksimal. Baiklah, sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, dukung channel ini dengan memberikan subscribe. Sebelum kita mulai, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari kali ini bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita pergunakan dalam penyelesaian soal-soal nanti. Berdoa dimulai. Selesai? Langsung kita lanjutkan pada kisi-kisi nomor 11, yaitu pilihan ganda nomor 10. Perhatikan diagram Kartesius di bawah ini. Di sini ada diagram Kartesius, kemudian ada 3 posko. Ini adalah posko awal, ya, pangkal koordinat 0,0. Di sini ada tenda 1 pada posisi 3 min 4 dan tenda 2 pada posisi min 5, min 6. Yang ditanyakan adalah letak tenda 1 terhadap tenda 2. Nah, di sini kita tentukan nanti tenda 1 terhadap tenda 2. Kita harus mencari langkah-langkah. Yang pertama, X adalah langkah ke kanan, itu untuk positif, atau langkah ke kiri negatif. Jadi pilihan langkah ke kanan positif atau langkah ke kiri negatif. Dan yang kedua, Y adalah langkah ke atas, itu positif, atau langkah ke bawah, itu negatif. Maka letak tenda 1 terhadap tenda 2 adalah kita awali dari tenda 2. Ini tenda 2 ya. Kita menuju tenda 1. Karena letak tenda 1 terhadap tenda 2 berarti harus kita awali dari tenda 2. Ternyata tenda 1 berada di sebelah kanannya. Berarti kita harus melangkah ke kanan. Ini ya. Melangkah ke kanan sebanyak kita hitung berapa langkah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 langkah ke kanan. Kemudian setelah sampai sini ternyata tenda 1 masih ada di atasnya. Berarti kita harus melangkah lagi ke atas ya. Melangkah ke atas kita hitung lagi 2 langkah. Karena ke atas berarti positif ya. Tadi ini juga ke kanan positif. Nanti apabila langkahnya ke kiri nanti negatif. Juga kalau langkah ke bawah juga negatif. Ternyata letak tenda 1 terhadap tenda 2 adalah 82. Maka kita bisa menuliskannya. Letak tenda 1 terhadap tenda 2 adalah 8,2. Maka jawabannya adalah A. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar diagram. Ini diagram panah ya. Diagram panah di bawah ini. Ini ada himpunan A dan himpunan B. Yang ditanyakan adalah relasi yang tepat himpunan A ke himpunan B. Nah, di sini kita ditanyakan relasi yang tepat itu apa? Berarti kita harus membaca semua diagram panah dan memilih yang benar semuanya. Jadi kita harus memeriksa satu persatu ya. Yang pertama adalah kuadrat dari ini yang A ya. Kita lihat. Berarti diagram panah ini harus kita baca ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 yang harus kita baca. Kalau benar semua berarti itu jawabannya. Kuadrat dari, berarti kita baca yang pertama ini yang atas 2 kuadrat dari 2. Nah, 2 kuadrat dari 2. Ini benar tidak? Kalau ini benar, berarti dilanjutkan. Kalau ini salah, berarti cukup sampai sini saja. Berarti ini bukan jawaban. 2 kuadrat dari 2 jelas ini adalah salah. Ya, maka tidak perlu dilanjutkan. Nanti yang A bukan jawaban. Kemudian kita pilih lagi yang B, kurang dari. Kita baca lagi. 2 kurang dari 2. Benar enggak? Kalau benar berarti kita lanjutkan. Kalau salah berarti kita stop sampai sini. Berarti 2 kurang dari 2 salah. Yang benar adalah 2 sama dengan 2. Ya, boleh. Sama dengan boleh. Atau yang lainnya. Pokoknya yang bisa emang mengandung kalimat benar. Karena kalau 2 kurang dari 2 ini pasti salah. Ya.
Berarti ini salah, tidak perlu dilanjutkan lagi. Sekarang yang C. Faktor dari. Nah, kita baca 2 faktor dari 2. Nah, kita tuliskan 2 faktor dari 2. Benar salah ya? Berarti kita harus tahu faktor itu apa? Faktor itu adalah yang dapat membagi. Berarti 2 bisa dibagi oleh 2. Wah, benar. Kemudian kita lanjutkan garis yang kedua. 2 faktor dari 4. Artinya 2 bisa membagi 4. Ya, berarti ini juga benar. 2 faktor dari 6. Juga benar, karena 2 bisa membagi 6. 2 faktor dari 8. Berarti 2 juga bisa membagi 8. Ini juga benar. Kemudian di sini panah yang berikutnya 3. 3 faktor dari 6. 3 faktor dari 6. 3 bisa membagi 6. Oh iya, benar. Kemudian yang lanjutnya 4 faktor dari 4. 4 bisa membagi 4. Benar juga. Kemudian 4 faktor dari 8. Berarti benar juga. Nah, ini berarti yang C semuanya benar, maka jawabannya adalah yang C, faktor dari. Nah, kalau sudah ketemu yang benar, nggak usah dilanjutkan lagi. D nggak perlu ya. Jadi kita periksa. Kalau C-nya masih salah, nanti ya harus kita periksa juga yang D. Kalau memang itu ya, kalau diperlukan. Itu nomor 2. Nomor 12. Kisi-kisi nomor 13 diberikan rumus fx plus 3 sama dengan 2x plus 6. Tentukan nilai F5. Di sini kita berikan 2 soal ya. Yang pertama, fx plus 3 sama dengan 2x plus 6. Nanti di sini kita rubah yang sebelah kanannya sehingga terdapat x plus 3 ya. Maka di sini 2x plus 6 kita rubah menjadi 2 dikali x tambah 3. Karena 2 dikali x 2x, 2 dikali 3 6. Cuma bentuknya kita rubah. Nah, di sini ada yang sama, yaitu x plus 3-nya sudah sama. Nah, kalau sudah sama, berarti tinggal memasukkan F5-nya. Maka F5, jadi x plus 3-nya kita ganti dengan 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi F5 sama dengan 10. Kemudian soal yang B, fx plus 5 sama dengan 6x plus 34. Nah, di sini 34, kalau 6-nya kita keluarkan, 34 nggak bisa dibagi 6. Atau 34 ini, kalau 6-nya kita keluarkan, berarti 6 kita kalikan dengan 5, 30. Berarti di sini harus 30. Ya. Maka 4-nya kita tambahkan di belakangnya. Jadi kita buat bentuk seperti ini. Ya. 30 tambah 4 tetap 34. Cuma bentuknya harus kita rubah menjadi 30 tambah 4. Supaya bisa dirubah menjadi x plus 5. Maka fx plus 5 sama dengan 6 kali x tambah 5. 6 kali x, 6x, 6 kali 5, 30. Plus 4-nya masih ada di belakangnya. Nah, ketika f min 4, berarti x plus 5-nya kita ganti dengan min 4. Ini ya. 6 dikali min 4, min 24. 4-nya masih ada tambah 4. Berarti sama dengan min 20. Jadi F min 4 sama dengan min 20. Nah, ini tolong dipahami ini ya. Cara-cara merubah ini kita harus berpikir sedikit ya. Bagaimana supaya bisa dijadikan X plus 5. Demikian kisi-kisi nomor 13. Kita lanjutkan kisi-kisi nomor 14, yaitu pilihan ganda. Di antara persamaan garis berikut, ini ada 4 persamaan garis. Grafik mana yang saling sejajar? Biasanya garis itu ada yang sejajar, ada yang tegak lurus ya. Kalau sejajar berarti gradiennya harus sama ya. Syarat sejajar gradiennya harus sama. Nah, berarti dari sini kita harus mencari gradiennya. Harus dicari gradien terlebih dahulu masing-masing garis tersebut. Kita rubah menjadi bentuk Y sama dengan mx plus C. Karena M ini adalah gradiennya. Yang pertama adalah 8x min 2Y tambah 20 sama dengan 0. Min 2-nya kita tinggal, 8x-nya kita pindahkan jadi negatif, 20 kita pindahkan ke kanan jadi negatif. Kemudian min 2-nya ini perkalian, kita pindahkan ke kanan jadi pembagian. Nah, dari sini min 8 dibagi min 2 itu 4 ya, negatif dibagi negatif positif. Min 20 dibagi min 2 juga hasilnya nanti 10. Maaf, ini bukan 5 ya, harusnya 10 ini. Ini 10.
ya. Jadi gradiennya adalah 4. Gradiennya adalah 4. Kemudian yang kedua, 12x min 6y tambah 18 sama dengan 0. Ini juga sama. Min 6y-nya kita tinggal, 12x dan 18-nya kita pindahkan ke kanan. Kemudian min 6y ini perkalian, y-nya min 6-nya kita pindahkan ke kanan jadi pembagian. Min 12 dibagi min 6 itu nanti 2, negatif dibagi negatif positif. Min 18 dibagi min 6, 3. Jadi hasilnya adalah 2x plus 3. Nah, ini gradiennya adalah 2. Kemudian yang ketiga, min 12x tambah 3y tambah 20 sama dengan 0. 3y-nya positif, kita tinggal di kiri. Maka min 12x pindah ke kanan jadi positif, 20-nya jadi negatif. 3y, 3 dikali y, perkalian kita pindahkan jadi pembagi. 12 dibagi 3, nanti 4, min 20 per 3, tetap min 20 per 3. Ini gradiennya adalah 4. Ya. Ini gradiennya. Kemudian yang keempat, ini 3x plus 6y min 15 sama dengan 0. 6y-nya kita tinggal, min 3x tambah 15, ini kita pindahkan jadi x-nya 3x-nya positif, pindah jadi negatif. Min 15-nya pindah jadi positif. Maka min 3y, min 3x plus 6 ditambah 15. Min 3 dibagi 6, ini min setengah ya. Nah, di sini min setengah, 3 per 6, x tambah 5 per 6. Jadi gradiennya adalah min setengah. Nanti kalau ditanyakan mana yang sejajar, berarti yang gradiennya sama. Yang gradiennya sama adalah M1 dan M3. Yang sejajar adalah yang gradiennya sama, yaitu M1 sama dengan M3 sama dengan 4. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Nanti kalau ditanyakan yang tegak lurus, berarti yang hasil kali gradiennya min 1 ya. Kalau yang tegak lurus adalah di sini nanti 2, yang kedua dikali min setengah. Nah, ini hasil kali gradiennya min 1. Berarti ini yang tegak lurus adalah 2 dan 4 ya. Kalau ditanyakan yang tegak lurus. Karena biasanya yang ditanyakan cuma 2 itu kalau garis seperti ini. Kemudian kisi-kisi nomor 15, perhatikan gambar berikut. Garis A dan garis B berpotongan tegak lurus. Tentukan persamaan garis yang melalui titik P dan tegak lurus dengan garis B. Nah, sekarang kita perhatikan garis A ini ya. Ini garis B berpotongan tegak lurus. Garis B melalui 2,0 dan 0,4 ya. Ditanyakan persamaan garis yang melalui titik P. P itu ini dan tegak lurus dengan B. Nah, berarti kalau kita gambar, kira-kira gambarnya seperti ini, gambar yang ditanyakan, garis yang ditanyakan. Dan ternyata garis yang melalui titik P ini sejajar dengan A ya. Berarti nanti gradien P sama dengan gradien A karena dia sejajar. Nah, sekarang kita cari dulu gradien garis B-nya ya. Karena garis B melalui 2,0 dan 0,4 ya. Maka rumus gradien garis B adalah Y2 min Y1. Ini garis B melalui titik 2,0 dan 0,4. Maka gradien garis B adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 Y1-nya mana? Nah, dari sini kita ambil ya. Ini X1 Y1, yang ini X2 Y2. Atau boleh juga ini X2 Y2, ini X1 Y1. Sama saja. Kita masukkan kemari Y2-nya 4, Y1-nya 0. Ini berarti 4 kurang 0. X2-nya 0. X1-nya 2, berarti 0 dikurang 2. Kita sederhanakan. 4 per min 2 sama dengan min 2. Berarti gradien garis B-nya adalah min 2. Garis A sejajar dengan garis B. Garis A tegak lurus dengan garis B. Maka gradien garis A dikali gradien garis B sama dengan min 1. Gradien garis A dikali gradien garis B-nya adalah min 2. Karena ini perkalian ya, sama dengan min 1. Perkalian pindah jadi pembagi. Maka MA sama dengan min 1 per min 2. Min dibagi min plus, jadi MA sama dengan gradien garis A sama dengan setengah. Nah, nanti gradien garis A adalah setengah, berarti nanti melalui titik P 3,5 dan tegak lurus dengan garis B, artinya
bahwa garis itu sejajar dengan garis A, maka gradien garis P yang melalui P sama dengan gradien garis A sama dengan setengah. Maka rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan gradien P dikali X min Y1. X1 Y1-nya mana? Ini titik P. Ini X1 Y1-nya adalah titik P. Lalu MP-nya yang mana? Ini setengah. Kita tinggal masukkan saja kemari. Setengah. Setengah ini pembagian ya. Duanya kita pindahkan ke kiri jadi perkalian. Ya. Kan ini perkalian, ini pembagi, duanya pindah ke kiri jadi perkalian. Satunya biarkan di sini. Kita kalikan 2 dikali Y, 2Y, 2 dikali min 5, min 10, 1 dikali X, X, 1 dikali min 3, min 3. Sekarang kita pindahkan semuanya ke kanan, karena X-nya positif di kanan, maka 2Y pindah jadi min 2Y, ya, X, min 2Y, min 3-nya tetap, min 10 pindah ke kanan jadi plus 10. Min 3 ditambah 10, nah ini kita sederhanakan ya, menjadi plus 7. Jadi persamaan garisnya adalah X min 2Y plus 7 sama dengan 0. Nah ini adalah jawabannya B ya. Kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan kisi-kisi nomor 16. Fitri membeli 3 buku dan 2 pensil seharga 11.500. Sedangkan Prilly membeli 4 buku dan 3 pensil dengan harga 16.000. Jika Ika membeli 2 buku dan 1 pensil, jumlah uang yang harus dibayar Ika adalah, nah di sini berbentuk cerita. Cerita ini harus kita terjemahkan ke dalam bentuk notasi matematika. Jika Ika membeli 2 buku dan 1 pensil, berapa uang yang harus dibayar? Maka kita harus tahu dulu harga bukunya berapa, harga pensilnya berapa. Dari persamaan Fitri dan Prilly, nanti kita mencari harga buku ya. Kita buat dulu bentuk persamaannya. Fitri 3 buku tambah 2 pensil 11.500. Sedangkan Prilly 4 buku tambah 3 pensil sama dengan 16.000. Bukunya 3 dengan 4 ini tidak sama. 2 pensilnya 2 dengan 3 juga tidak sama. Maka salah satunya harus ada yang kita samakan ini. Supaya tidak terlalu besar, angka yang lebih kecil adalah pensil. Pensil di atas 2, pensil di bawah 3, maka kita kalikan yang atas dengan, jadi disilang ya, dibalik. Yang atas kita kalikan dengan 3, yang bawah kita kalikan dengan 2. Yang atas semuanya kita kalikan 3, 3B dikali 3, 9B, 2P dikali 3, 6P, 11.500 dikali 3, 34.500. Yang bawah semua dikali 2, 4B dikali 2, 8B, 3P dikali 2, 6P, 16.000 dikali 2, 32.000. Nah, kemudian kita garis, kita lihat di sini P-nya sudah sama ya. Kalau P-nya sudah sama, kebetulan sama-sama positif. Kalau sama-sama positif berarti kita kurang ya. Kalau nanti positif dan negatif berarti kita tambah. Itu ya. Kemudian kita kurang, artinya yang atas dikurang yang bawah. 9B dikurang 8B berarti B. 6P dikurang 6P 0 ya. 34.500 dikurang 32.000 berarti 2.500. Maka harga bukunya adalah 2.500. Setelah kita dapati harga buku, lalu kita mencari harga pulpen dari salah satu persamaan yang ada di atas ini. Cari yang lebih mudah angkanya. Kelihatan yang lebih mudah adalah dari 3B tambah 2P sama dengan 11.500. Nah, kita masukkan kemari harga bukunya. 3B tambah 2P sama dengan 11.500. Bukunya adalah 2.500. Berarti B-nya kita ganti dengan 2.500. 3 dikali 2.500 ini 7.500. Tambah 2P sama dengan 11.500. Nah, 7.500-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi 2P sama dengan 11.500 dikurang 7.500. Ini 2 kita selesaikan sama dengan 2P sama dengan 4.000. P-nya adalah 4.000 dibagi 2, maka P-nya adalah 2.000. Harga bukunya 2.500, harga pensilnya adalah 2.000. Maka Ika membeli 2 buku tambah 1 pensil sama dengan 2 dikali 2.500 ditambah 1 kali 2.000. 2 dikali 2.500 adalah 5.000. 1 dikali 2.000 adalah 2.000.
maka jumlahnya 7.000. Jadi uang yang harus dibayar Ika adalah 7.000 rupiah. Maka jawabannya adalah C. Kemudian kisi-kisi nomor 17, sebuah tiang tingginya 12 meter berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung tiang, atas tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang tali 15 meter, maka jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah, nah di sini harus sketsa dulu. Intinya di sini Pitagoras ya. Kalau kamu sudah memahami Pitagoras, jadi terjemahkan sketsa cerita ini menjadi sebuah gambar. Sebuah tiang tingginya 12 meter di atas berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas tiang ditarik seutas tali ke sebuah patok pada tanah. Jika panjang tali 15 meter, maka jarak patok dengan pangkal tiang bagian bawah adalah, nah kita sketsanya seperti ini. Ini tiang tingginya 12 meter, ditarik tali, diikat pada sebuah patok, tali panjangnya 15 meter. Yang ditanya jarak patok dengan pangkal tiang, berarti kita misalkan dengan X. Ini adalah Pitagoras ya. Tiang, tali atau patok dengan tanah datar membentuk segitiga siku-siku, maka berlaku jarak patok ke pangkal pinang pangkal tiang adalah X, maka berlaku Pitagoras. Sisi yang terpanjangnya adalah 15 sisi miring. Berarti X ini adalah sisi siku-sikunya. Maka X kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Ini kita bisa selesaikan. X-nya adalah akar 81 yaitu 9. Jadi jarak patok ke pangkal tiang adalah 9 meter. Jawabannya adalah C. Kita lanjutkan kisi-kisi nomor 18. Perhatikan 5 segi 4 beraturan di bawah ini. Tentukan luas permukaan limas ya. Limas ini segi 4 alasnya beraturan, berarti alasnya berbentuk persegi, panjang sisinya 18 cm. Kemudian tinggi limasnya 12 cm. Ini tinggi limas yang di tengah, T ke tengah ya. Yang ditanyakan luas permukaan limas. Luas permukaan limas berarti luas menjumlahkan seluruh sisinya. Luas sisinya. Sisinya ada berapa? Di sini kita lihat sisinya ada 4, ada 5 ya. Yang pertama alasnya ABCD. Kemudian ada TBC, ini sisi yang kanan ya. Kemudian sisi belakangnya ada TCD. Kemudian sisi kirinya ada TAD. Sisi depannya adalah TAB. Berarti kita jumlahkan luas limas adalah luas alas ditambah luas segitiga TBC ditambah luas segitiga TCD ditambah luas segitiga TAD ditambah luas TAB. Nah, segitiga ini karena ini limas beraturan, alasnya berbentuk persegi, maka luas segitiga TBC, TCD, TAD, TAB ini sama. Maka kita bisa jadikan satu, kita wakili dengan menjadi 4 kali luas segitiga TBC. Rumus luas apa? Luas alas rumusnya bentuknya persegi, berarti rumusnya adalah sisi kali sisi. Sedangkan ini 4, luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya segitiga TBC ini alasnya adalah BC, tingginya belum ada. Nah, kita masukkan angkanya yang sudah ada, sisi alasnya 18 kali 18, 4 setengah, alasnya 18, ini segitiga TBC alasnya 18, tapi tingginya belum ada. Nah, ke sini kita gambarkan dulu. Nah, inilah tinggi segitiga TBC. Ya, ini tingginya segitiga. Kalau yang 12 ini adalah tinggi limas, bukan tinggi segitiga TBC ya. Kemudian alasnya berbentuk persegi, sisinya 18, maka kalau kita buat ini adalah setengahnya yaitu 9. Maka tinggi segitiga ini ya membentuk segitiga siku-siku, maka berlaku Pitagoras ya. T kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. Karena ini sisi miringnya. Berarti 144 tambah 81. Ya mungkin kalau sudah hafal nggak perlu dihitung lagi ya. Ini hasilnya adalah 225, maka hasilnya adalah 15. Jadi tinggi segitiga TBC ini adalah 15. Maka kita tulislah di sini 15 ya. Kita hitung 18 kali 18, 324, 4. Kemudian ini kita hitung.
Setengah kali 18, 9. 9 kali 15, 135. 135 kali 4, 540 tambah 324. Maka hasilnya adalah 864. Jadi, luas limas adalah 864 cm persegi. Jawabannya adalah A. Kisi-kisi nomor 19. Ini kalau soal pilihan ganda nomor 16 ya. Data hasil ulangan matematika kelas 9 SMP Negeri 16 Jakarta disajikan dalam bentuk diagram batang berikut. Nah, ini nilainya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini frekuensi ini artinya banyaknya ya. Nilai 4 ada 4 siswa, nilai 5 ada 6, nilai 6 ada 10, nilai 7 ada 12, nilai 8 ada 8, nilai 9 ada 7 berarti ya, karena ini di antara 8 dan 6. Nilai 10 ada 3 berarti di antara 2 dan 4. Maka kita tentukan dulu, kita harus tahu yang ditanyakan adalah median. Median itu adalah nilai tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Maka data ini harus kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Semuanya kita tuliskan. Maka inilah urutan datanya. Yang 4-nya ada 4, yang 5-nya ada 6 tadi. 6-nya ada 10, 7-nya ada 12, 8-nya ada 8, 9-nya ada 7, dan 10-nya ada 3. Sehingga jumlah datanya ada 50. Nah, secara tradisional untuk mencari median, nanti kita coret dari kiri dan kanan ya, secara bersamaan. Kiri kanan ini sama. Kemudian kita coret lagi, nah kita coret kiri dan kanan bersamaan, sehingga nanti yang tersisa adalah yang di tengah ya. Maaf, karena yang di tengah ini bila jumlahnya genap berarti ada dua bilangan di tengah ya. Ini kebetulan bilangannya sama, maka mediannya adalah bilangan yang ada di tengah ini kita jumlahkan. 7 tambah 7 bagi 2, 14 bagi 2 ya tetap 7. Jadi mediannya adalah 7. Tapi kalau banyak datanya ganjil, nanti yang di tengah itu ada satu bilangan, cuma satu. Nah, itulah mediannya, nggak usah dijumlah lagi. Itu ya. Jadi karena di sini jumlah datanya genap, berarti ada 2 di tengah. Nah, yang di tengah kebetulan 7 dengan 7, berarti kita jumlahkan, kita bagi 2. Hasilnya adalah 7. Maka jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan nomor 20. Kisi-kisi nomor 20. 3 uang logam dilempar undi bersama-sama satu kali. Peluang muncul paling banyak 2 angka. Nah, di sini 3 uang logam dilempar undi sebanyak satu kali. Peluang muncul paling banyak 2 angka. Permukaan uang logam ada 2, yaitu angka dan gambar. Maka jika 3 uang logam diundi, maka yang muncul 3 permukaan uang logam tersebut. Kita buat dulu diagram pohonnya. Uang logam, ini uang logam ya, pertama, uang logam kedua, uang logam ketiga. Uang logam yang pertama permukaannya angka dengan gambar. Kita hubungkan dengan uang logam yang kedua, permukaannya angka dengan gambar. Kemudian kita hubungkan lagi dengan uang logam yang ketiga, juga permukaannya angka dengan gambar. Kemudian hasilnya bisa jadi AAA ini ya. AAA, kemudian bisa jadi AAG. Kemudian ini juga kita hubungkan dengan uang logam yang ketiga, AGA. Kemudian kita hubungkan dengan G, AGG. Kemudian yang uang logam G pertama kita hubungkan dengan uang logam yang kedua. Nah, kita hubungkan lagi dengan uang logam yang ketiga, GAA, ini G-nya, GAG, kemudian kita hubungkan lagi, GGA, kemudian kita hubungkan lagi, GGG. Nah, ternyata hasilnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Jadi kemungkinannya adalah 8 ini yang muncul. Sedangkan yang ditanya adalah peluang muncul paling banyak 2 angka. Paling banyak 2 angka berarti yang 1 angka boleh dong.
Nah, kalau 3 angka nggak boleh karena paling banyak 2 angka. Maka kita cari yang 2 angka dan yang 1 angka dari sini. Maka yang kita cari adalah yaitu AAG ini, AGA, AGG, GAA, GAG, dan GGA. Ternyata ada 6. Ya, ini paling banyak 1 angka kan? Karena 2 angka paling banyak 2 angka, artinya 1 angka boleh. Maka peluang maksimal 2 angka adalah banyaknya maksimal 2 angka dibagi banyaknya kemungkinan. Yaitu 6 dibagi 8. Kita sederhanakan menjadi 3/4. Maka jawabannya adalah D. Demikian pembahasan prediksi kisi-kisi soal ujian sekolah matematika SMP tahun 2022 berdasarkan kisi-kisi nomor 11 sampai 20. Mudah-mudahan bisa dipahami supaya hasil nilai ujian sekolahnya nanti bagus. Ya, demikian. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bersama channel belajar untuk berbagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.